Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo, masih dalam tutorial Power BI Desktop. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara membuat sebuah dashboard sederhana dengan tema yang sederhana juga, yaitu percentage berdasarkan total penjualan atau total sale, dan juga percentage berdasarkan kategori name ya. Jika kemarin kita sudah membuat satu dashboard yang sangat sederhana dengan memanfaatkan all selected, dimana saat saya memilih satu item, judulnya bisa berganti-ganti di sini. Untuk rekan-rekan yang belum melihat tutorial ini, silahkan datang ke channel YouTube saya, ketik saja di sana Heru Monas. Rekan-rekan akan disajikan pada beberapa tutorial saya terkait Power BI Desktop ini. Jadi silahkan dipelajari, ada banyak tutorial di sana ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke tema kita. Kita akan lanjutkan di sheet baru saja ya. Kita klik pada sheet baru atau new sheet. Saya namai saja di sini dashboard sederhana seperti ini ya. Bentar. Kemudian saya akan memanfaatkan tabel yang ada di product cell di sini. Seperti saya sampaikan juga, di product cell ini sumber data aslinya ada di cloud storage di Notewin dataset sana ya. Jadi nanti saat rekan-rekan mencoba file saya ini, yang akan saya kirimkan linknya di deskripsi, juga akan bisa memanfaatkan ini ya, tanpa mengalami error pada sumber datanya. Baik, yang sudah ada measure ini saya hapus dulu biar tidak membuat bingung ya. Saya hapus dulu semua measurenya, klik kanan kemudian delete, nih klik kanan kemudian delete juga, ini juga saya delete juga ya, klik kanan kemudian delete. Oke. Langkah awal kita akan membuat sebuah measure standar ya, yaitu sum dari product cell-nya. Oh ya, buat rekan-rekan belum melihat data tabel saya, bisa saya klik di data view-nya seperti ini ya. Sebentar, ini adalah tabel saya berisi kategori name, dimana kategorinya ada beverages, condiment, dan lain-lain ya. Kemudian ada product name-nya bermacam-macam, kemudian ada product sale-nya atau penjualannya ya. Jadi kita kembali ke kanvas, kita buat sebuah measure standar, yaitu sum-nya. Saya namakan saja nanti misalnya total product sale ya. Jadi saya klik pada product sale, klik kanan kemudian pilih new measure, atau saya klik pada tab table juga bisa, new measure ya. Saya klik kanan saja di sini, klik kanan kemudian new measure. Saya namai di sini misalnya total product sale. Tekan enter sebentar ya. Oke, sama dengan adalah sum dari product sale dengan product sale-nya di sini ya, tutup kurung, tekan enter. Oke, yang akan kita tampilkan pertama adalah mungkin total seluruh penjualannya ya. Jika kita pakai, misal saya membuat slicer di sini ya, slicer, kemudian saya isi dengan kategori ya, misalnya seperti ini. Kita akan mempunyai drop down berupa nama-nama kategori. Saya besarkan sedikit ini pada item ya, saya besarkan menjadi 12 lah misalnya. Nah seperti ini, saya geser dikit ya, seperti ini. Dan saya membuat sebuah cut yang kita buat tadi, measure yang kita buat tadi, total product sale, bisa kita klik dan drag di sini. Dia akan menghasilkan satu view atau satu cut ya, yang memberitahu kita bahwa ini adalah keseluruhan produknya, seluruh penjualannya ya. Akan tetapi saat kita klik pada beberapa item seperti ini, dia akan ikut terfilter. Jadi untuk item yang beverages dia hasilnya sekian, untuk produce sekian, untuk seafood sekian. Dan saya tidak ingin untuk total product sale yang ada di sini berubah-ubah. Jadi saya ingin menunjukkan total product sale yang merupakan keseluruhan dari
transaksi penjualannya. Jadi bagaimanakah caranya agar kita saat mengklik pada slicernya di sini tidak mempengaruhi pada total product sale. Jadi kita membuat lagi satu measure ya di sini. Klik kanan kemudian new measure. Kita hilangkan pengaruh filternya dengan menggunakan formula all. Jadi saya tulis saja di sini calculate ya, total all, saya depannya saya kasih all ya, all total product sale ya. Seperti ini saya membuat sebuah formula dengan calculate, yaitu ekspresinya kita pakai total product sale yang sudah kita buat tadi, total product sale. Kemudian di sini kita menggunakan formula all untuk menghilangkan efek dari filter di slicer tadi. Di sini saya tuliskan all, kemudian tabelnya, double klik, tutup kurung, saya format dulu sebagai DAX ya. Tekan Ctrl Shift, Enter Shift Enter, tab seperti ini biar mudah dibaca. Kemudian all juga, Shift Enter, kemudian tanda kurungnya juga saya tekan Shift Enter. Oke, lebih mudah dibaca seperti ini ya. Kemudian saya tekan Enter lagi. Oke ya, kita coba sekarang klik dan drag ke, maaf, banyak view yang muncul ya. Saya delete dulu, delete ya. Ini sekarang kita ganti dengan all total product sale. Ini saya hapus dulu ya yang ini ya. Saya klik pada view-nya, kemudian saya hapus, kemudian saya ganti dengan all total product sale seperti ini. Hasilnya adalah sama seperti saat sebelum di filter ya. Untuk membandingkan saya buat sebuah cut lagi sini, dan ini saya isi dengan total product sale. Jadi saat saya hilangkan semua filter di sini, hasilnya adalah sama persis ya. Kan tetapi di sini all total product sale ini menggunakan formula all sehingga mengabaikan keseluruhan filternya. Sedangkan di sini hanya menggunakan formula sum biasa. Jadi saat saya klik pada seafood, hanya pada sum saja yang terpengaruh oleh si filter dari slicernya. Saya klik pada beverages, juga dia tidak terpengaruh. Oke ya, ini saya hapus dulu. Oke, langkah kita berikutnya adalah membuat sebuah grafik sederhana ya. Ini saya hapus dulu untuk filternya seperti ini. Saya membuat sebuah grafik sederhana dengan stack kolom cat saja. Saya besarkan, saya isi saja dengan misalnya kategori, dengan boleh kategori sama total product sale juga boleh ya. Seperti ini kita akan mempunyai masing-masing kategori yang ada di sini disampaikan totalnya ya. Oke, kita gedein dulu untuk datanya. X nya saya besarkan, tidak bisa dibesarkan ya, mentok kayaknya. Bisa saya kecilin dulu. Nah seperti ini sudah terbaca ya ininya ya. Kemudian untuk kursor saya loncat-loncat, untuk aksisnya saya matiin saja yang ini ya, yang atau biarin aja lah, nanti kita hapus di belakang aja. Jadi ini adalah grafik atau chart dari tabel yang kita punya tadi di sini ya, ditampilkan berdasarkan kategori name. Jadi saat saya klik juga pada produk di sini, sama seperti kita mau filter di slicernya, akan tetapi untuk total production-nya tidak terpengaruh karena kita sudah menggunakan formula all. Baik, kemudian yang di bawahnya saya ingin membuat sebuah satu tabel yang menampilkan produk name-nya apa saja beserta percentage yang saya sebutkan tadi ya. Jadi saya membuat sebuah tabel di kanvasnya, saya klik kemudian klik pada tabel,
Ini adalah view saya berupa tabel ya. Saya taruh di sini, saya besarkan. Oke, kemudian saya buat di sini adalah kategori masuk di sini, produk name masuk di sini. Saya besarkan dikit untuk tampilannya. Grid saya besarkan menjadi 12 misalnya. Nah, seperti ini. Ini pun juga akan terpengaruh sama si slicernya karena emang terkoneksi ya. Jadi saat saya klik pada beverages hanya akan menampilkan beverages, saat saya klik pada seafood juga akan menampilkan seafood. Nah, sekarang kita bisa mencantumkan untuk produk sale-nya pada tiap-tiap produk name di sini. Saya klik dan drag, taruh di sini. Ini adalah penjualan kita. Nah, penjualan ini bisa kita bisa kita lakukan percentage berdasarkan totalnya, berdasarkan total penjualan keseluruhan dari keseluruhan kategori name beverages, condiment, confection, produce, seafood dan lain sebagainya ya. Jadi kita bandingkan penjualan di sini, kita bandingkan dengan total penjualan keseluruhan. Jadi kita buat saja sebuah measure baru, klik kanan, kemudian new measure. Ya, kita buat misalnya persen by all total ya. Seperti ini. Formulanya sederhananya kita pakai divide. Oh ya, semua formula yang saya pakai di sini sudah pernah kita bahas di tutorial saya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih bingung silahkan cek di channel YouTube saya. Pakai divide, kemudian yang akan kita bagi adalah produk sale-nya. Jadi kita pakai total produk sale di sini, sum of sale-nya tadi kita namanya total produk sale dibagi dengan all total produk sale di sini. All total produk sale, double klik, tutup kurung, tekan enter. Oke, saat kita mempunyai measure-nya ini persen by total, saya klik dan drag di sini. Ya, ini adalah hasilnya, tetapi tampilannya masih berupa desimal. Jadi kita klik dulu pada measure yang barusan kita buat, kemudian kita klik pada percentage di sini. Measure tool, kemudian klik pada percentage. Oke, kita bisa langsung mengetahui bahwa untuk seafood dengan beberapa nama produk di sini atau produk name di sini, dia memegang atau mendapatkan atau menyumbang andil sebesar 10% dari keseluruhan total produk. Jadi saat saya hilangkan filter yang ada di sini ya, klik ya. Jika kita lihat di sini, kita bisa melihat per itemnya. Saya scroll ke bawah ya, seperti ini. Per itemnya ada persentasenya berdasarkan total 608 di sini. Ya, jumlah di sini kita bagi dengan 608, hasilnya adalah sekian persen ya. Kemudian saat kita klik pada item di sini, misalnya saya ingin tahu untuk seafood, saya tinggal klik saja di sini, klik seafood, maka yang lain di sini pun juga akan mengikuti. Itu mudahnya di Power BI ya. Jadi saat saya klik pada grains, dia juga akan mengikuti pada grains di sini. Saat saya klik pada produce, saya akan mengikuti tabel saya akan mengikuti pada produce yang ada di sini. Saya clear saja ya. Saya klik di luar tabelnya seperti ini, maka semua filter akan hilang. Lah, yang harus kita cari lagi adalah pada beverages di sini. Misalnya saya pilih pada beverages ya. Pada beverages ini ada beberapa produk name yaitu chai, chang, kemudian ipoh, kemudian outback, lager dan lain sebagainya. Saya ingin tahu dari 4887 ini berapa persennya dari 102 yang ada di sini, yang artinya berapa persen dari keseluruhan total penjualan yang hanya beverages saja. Nah, jika tadi kita membandingkan ini penjualan yang 4877 ini dengan keseluruhan total, sekarang kita ingin membandingkan antara 4877 ini dengan total yang ada di bawah di sini, dan ini total ini bisa kita ubah-ubah. Tidak harus 102074 ya. Jadi saat saya klik pada seafood, total yang ini pun juga berubah 65544. Jadi bagaimana membandingkan antara item yang ada di sini dengan si totalnya dia sendiri. Kita akan menggunakan all selected ya.
Jadi saya membuat sebuah measure lagi. Jika saya tuliskan di sini, klik kanan ya, new measure. Kita coba tampilkan dulu apapun total yang ada di sini di dalam tabel ya. Misalnya kita tulis total by kategori ya, misalnya seperti ini. Ini karena namanya kategori, saya tulis total by cat ya. Kemudian saya tuliskan calculate, kemudian saya ambil dari total produksi di sini, total product, total product sale. Kemudian kita pilih all selected. Nah, ini juga sudah kita bahas kemarin dari tabel produk. Tutup kurung, tekan enter. Jadi saat saya geser apa yang sudah kita buat tadi, total by cat, saya geser di sini, hasilnya seharusnya sama dengan 65 di sini. 65 544 118 ya. Jadi sudah ketemu untuk totalnya, bisa kita jadikan pembagi dari item yang ada di sini ya, item yang ada di produk sale. Jadi kita tinggal menambahkan saja satu measure lagi, kita bagi antara sum dari atau total dari, maaf saya klik dulu, total product sale di sini dibagi dengan total by cat ya. Kita coba klik kanan, kemudian new measure. Oke, kita tunggu sebentar. Measure kita udah tercipta, kita namai dengan persen sale by cat seperti ini ya. Kita tuliskan saja di sini divide total product sale ya, total product sale kita bagi dengan total by cat ya, total by cat ya, seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Kita hilangkan saja total by cat-nya di sini, atau biarin saja dulu ya, enggak apa-apa ya. Total sale by cat, saya klik dan drag. Hasilnya masih desimal dan kita format sebagai, klik dulu kemudian kita format sebagai percentage. Oke, jadi jika lihat di bawah di sini selalu 100% apapun yang kita pilih ya, menunjukkan bahwa persentase yang ada di sini merupakan representasi dari semua kategori name yang sudah kita pilih di sini ya. Jadi 49796 ini adalah 1,61% dari keseluruhan total penjualan, akan tetapi 14,95% dari penjualan di seafood. Jadi di sini pun kita juga bisa melihat di seafood ini sebenarnya yang paling banyak dijual apa sih, yaitu adalah nomor 2 nih, Carnivore Tigers ya. Jika klik pada beverages, kita coba lihat ya, pada beverages penjualan terbesarnya ada di Cote de Blaye di sini. Kemudian dia memegang 7,65% pada keseluruhan total penjualan, akan tetapi memegang 45% penjualan di beverages saja. Jadi dengan menggunakan beberapa measure kita sudah bisa mendapatkan analisis data yang lumayan detail ya. Kita bisa tahu menganalisa item apa saja yang banyak terjual di setiap kategori name di sini. Agar lebih rapi, total by cat ini saya hilangkan. Saya klik pada tabelnya, total by cat saya hilangkan. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa tahu berapa persentase by totalnya atau by kategorinya. Saya hilangkan filternya. Kita akan mempunyai satu record yang panjang karena menampilkan keseluruhan data kategori di sini, dan ini adalah detail dari produk name plus penjualannya. Saya scroll ke bawah, hasilnya juga sangat banyak. Jika saya ingin melihat pada diary produk di sini, saya tinggal klik di sini, maka akan menampilkan diary produk dengan persentasenya. Saya klik pada seafood, dia akan menampilkan penjualan pada seafood. Saya klik pada produce, akan menampilkan pada produce. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial Power BI yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.